Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Enterprise. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai arsitektur and life cycle enterprise resource planning atau arsitektur dan siklus hidup ERP. Pengertian ERP life cycle. Enterprise Resource Planning adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan sistem ERP yang telah diterapkan, termasuk memanfaatkan tren masa depan seperti AI, machine learning, dan Internet of Things. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan, implementasi, pengujian, operasi, dan pemeliharaan. Adapun tujuan dari memahami ERP life cycle adalah untuk memastikan bahwa sistem ERP yang diterapkan dapat berjalan optimal dan sistem ERP dapat berperan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu arsitektur Enterprise Resource Planning. Secara umum, arsitektur ERP terdiri dari 3 komponen utama, yaitu database, aplikasi bisnis, dan antarmuka pengguna atau user interface. Database merupakan basis data terpusat yang menyimpan semua informasi yang diperlukan agar dapat menjalankan bisnis. Sedangkan aplikasi bisnis mengacu pada perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data di dalam database dan menghasilkan output yang berguna untuk berbagai departemen dalam organisasi. Dalam arsitektur sistem, penggunaan dapat mengakses informasi dan fungsi dari berbagai departemen serta fungsi bisnis yang terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta juga meningkatkan visibilitas dan transparansi bisnis. Selanjutnya yaitu komponen arsitektur ERP. Komponen-komponen utama dalam arsitektur ERP terdiri dari beberapa elemen yang saling berinteraksi seperti lapisan informasi, lapisan fungsional, lapisan infrastruktur, dan lapisan komunikasi. Setiap modul ini memiliki fitur dan fungsionalitas yang khusus sesuai dengan kebutuhan departemen terkait. Komponen yang pertama yaitu lapisan informasi. Lapisan informasi adalah inti dari arsitektur ERP yang mencakup database sentral yang menyimpan semua data bisnis perusahaan. Selain itu, database ini berfungsi sebagai sumber data utama yang dapat terakses oleh berbagai modul fungsional dalam sistem ERP. Komponen yang kedua yaitu lapisan fungsional. Lapisan fungsional terdiri dari modul-modul yang mencakup berbagai area operasional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, persediaan, penjualan, dan pemasaran. Setiap modul ini memiliki fitur dan fungsionalitas khusus sesuai dengan kebutuhan departemen terkait. Kemudian komponen yang ketiga yaitu lapisan infrastruktur. Lapisan infrastruktur melibatkan komponen-komponen teknis yang perusahaan perlukan agar dapat menjalankan sistem ERP seperti server, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung. Oleh karena itu,
Infrastruktur yang baik dan handal sangat penting agar dapat memastikan kinerja yang optimal dan aksesibilitas sistem ERP. Kemudian lapisan yang keempat, yaitu lapisan komunikasi. Lapisan komunikasi melibatkan antar muka pengguna atau bisa disebut UI dan integrasi dengan sistem eksternal. Antar muka pengguna menyediakan akses dan interaksi antara pengguna dengan modul ERP, sehingga memungkinkan mereka untuk mengelola data dan melaksanakan tugas-tugas yang relevan. Integrasi dengan sistem eksternal seperti sistem manajemen produksi atau sistem manajemen pelanggan. Keempat lapisan ini saling berhubungan dan bekerja bersama-sama agar dapat menciptakan sistem yang komprehensif. Lapisan informasi dan fungsional menyediakan kerangka kerja untuk mengelola data bisnis dan fungsi operasional perusahaan. Sementara lapisan infrastruktur dan komunikasi mendukung teknologi dan konektivitas yang perusahaan butuhkan agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi ERP life cycle. Tahapan implementasi ERP merupakan proses yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam memaksimalkan kinerja dan efisiensi bisnisnya. Dalam tahapan ini, perusahaan akan mengadopsi sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh bagian dan proses bisnisnya menjadi satu platform yang terpusat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan implementasinya. Yang pertama yaitu selection of modules from ERP life cycle. Pada tahap ini, perusahaan harus memilih modul ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis mereka. Pemilihan paket yang tepat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan operasi bisnis, dan mengurangi biaya. Selain itu, pemilihan paket yang tepat juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh keunggulan kompetitif di pasar, terutama dengan menerapkan pendekatan agile ERP yang meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan. Yang kedua, yaitu project planning from ERP life cycle. Tahap ini sangat penting karena menentukan kesuksesan implementasi sistem ERP di perusahaan. Pada tahapan ini melakukan perencanaan dan penjadwalan proyek termasuk identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan anggaran, dan penetapan tujuan proyek yang jelas dan spesifik. Dalam tahap ini juga akan menentukan tim proyek yang akan bertanggung jawab atas strategi implementasi sistem ERP termasuk tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu analisis gap from ERP life cycle. Tahap analisis gap merupakan salah satu fase krusial dalam implementasi ERP life cycle. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antara proses bisnis yang sudah berjalan di perusahaan dengan fitur-fitur yang ada pada modul ERP yang akan diterapkan. Dari hasil analisis ini akan menentukan langkah-langkah penyesuaian atau perubahan yang perlu dilakukan pada sistem ERP agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian yang keempat adalah re-engineering. Dalam tahap ini, perusahaan akan melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan saat ini, mengidentifikasi kekurangan, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan bantuan sistem ERP. Setelah proses bisnis telah melakukan rekayasa ulang, maka penerapan proses tersebut dapat secara konsisten diterapkan di seluruh perusahaan.
Kemudian yang kelima yaitu training. Training adalah salah satu tahapan penting dalam implementasi ERP life cycle yang tak kalah krusial. Pada tahapan ini melakukan proses pelatihan untuk karyawan yang akan menggunakan sistem ERP. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem ERP dengan efektif dan efisien. Kemudian yang keenam adalah testing. Salah satu tahapan penting dalam implementasi ERP lifecycle adalah testing. Selanjutnya adalah kegiatan serangkaian ujian untuk memastikan bahwa implementasi sistem ERP telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengujian ini meliputi pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sistem. Hasil dari pengujian berguna sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Kemudian yang ketujuh adalah application. Application merupakan tahapan sistem ERP yang telah terkonfigurasi dan uji coba akan diaplikasikan pada lingkungan produksi perusahaan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem ERP dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu maintenance. Maintenance adalah tahapan yang paling akhir dalam proses implementasi ERP lifecycle. Pada tahap ini, perusahaan harus melakukan pemeliharaan terhadap sistem ERP guna memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan optimal. Pemeliharaan perusahaan perlukan dengan cara melakukan perbaikan dan perawatan terhadap sistem ERP. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengimplementasikan ERP. ERP lifecycle merupakan sebuah tahapan dalam penerapan ERP. Pendekatan ERP lifecycle tidak jauh berbeda dengan SDLC. Setiap cycle yang telah dijadikan akan direview oleh manajemen untuk menentukan apakah proyek bisa dilanjutkan atau tidak. Penekanan pada ERP implementation adalah pada saat penyesuaian software standar dari ERP dengan bisnis proses dan kebutuhan dari user yang ada pada perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah dari ERP lifecycle. Yang pertama yaitu scope and commitment stage. Langkah pertama dalam mengembangkan ruang lingkup dalam implementasi ERP adalah dengan melihat kebutuhan sumber daya dan waktu. Karakteristik dari ERP yang akan diimplementasikan ditentukan pada tahap ini. Pada tahap ini yang harus ditentukan adalah yang pertama, menentukan komposisi dan susunan tim implementasi. Kemudian menentukan peran konsultan eksternal baik dari segi waktu atau ruang lingkup. Kemudian peran karyawan internal dan subject matter expert yang akan memberikan arahan untuk menentukan aturan bisnis interface yang baik. Kemudian pembuatan laporan dan implementasi ERP. Langkah kedua yaitu analisis dan design stage. Untuk menganalisis kebutuhan dari user ERP, tim harus membuat keputusan mengenai software yang dibutuhkan berdasarkan hasil dari konsultasi dan diskusi dengan subject matter expert. Pada tahapan ini, tim implementasi harus menentukan gap analisis dari software ERP secara jangka panjang.
Apakah sistem ERP yang harus disesuaikan dengan proses bisnis yang sudah ada atau proses bisnis yang sudah ada disesuaikan dengan sistem ERP yang akan diimplementasikan. Dengan gap analisis yang ada, tim harus mengembangkan desain yang mencakup change management plan, daftar proses dari perusahaan, user interface screen, dan laporan yang digunakan untuk implementasi. Pada tahap ini, tim juga harus mengatur data konversi, sistem konversi, dan training kepada user. Kemudian langkah yang ketiga yaitu acquisition and development stage. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan acquisition and testing pada tradition SDLC. Organisasi harus membeli lisensi untuk penggunaan software. Seluruh platform yang akan digunakan harus dikonfigurasi dengan hardware, network, security, software, database, dan real production data. Ketika technical team sedang melakukan instalasi, change management tim bekerja sama dengan end user untuk melakukan penyesuaian dengan bisnis proses yang ada dan melakukan migrasi data agar dapat digunakan oleh perusahaan. Langkah yang keempat yaitu implementation stage. Pada tahap ini berfokus pada penerapan sistem kepada end user dan memantau sistem bisa digunakan oleh user. Pada tahap ini, tim implementasi masih memantau apakah sistem masih memiliki error atau tidak. Berikut ini adalah 4 pendekatan implementasi ERP. Yang pertama, phase. Pendekatan ini implementasinya dilakukan secara bertahap pada departemen tertentu dulu, setelah itu diimplementasikan pada seluruh departemen. Kemudian yang kedua, pilot. Pendekatan ini implementasi sistemnya dilakukan hanya ke beberapa departemen. Kemudian yang ketiga yaitu paralel. Pendekatan ini implementasinya dilakukan dengan menerapkan sistem yang baru dan yang lama secara bersamaan, sehingga ketika sistem yang baru bermasalah masih memiliki backup dengan sistem yang lama. Kemudian yang keempat yaitu Big Bang. Pendekatan ini implementasinya dengan melepas sistem yang lama dan langsung menggunakan sistem yang baru secara keseluruhan. Tahapan yang kelima yaitu operational stage. Pada tahap ini, tim implementasi bertugas untuk memberikan knowledge kepada user dalam menggunakan sistem dengan menyediakan helpdesk and support staff dan memberikan training kepada user. Pada tahap ini, tim juga akan mendengarkan feedback dari user untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user atau belum.